Andriani Veriskano Yanti Ganggut, saya dari kelas 10I. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya dari film The Passion of the Christ. Selamat menonton. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang hubungan antara materi sengsara dan wafat Yesus berkaitan dengan film yang saya tonton, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sengsara dan wafat Yesus dalam film tersebut. Narasi film ini mengikuti perjalanan akhir Yesus Kristus, dimulai dari malam sebelum ia ditangkap, di mana ia berdoa dengan sungguh-sungguh di kebun Getarem di Getsemani. Adegan ini menggambarkan konflik batin yang dialami Yesus antara ketakutan akan penderitaan yang akan datang dan kesediaan untuk menunaikan kehendak Allah. Pada saat yang sama, film memperlihatkan bagaimana salah satu muridnya, Yudas Iskariot, membuat kesepakatan dengan pemimpin agama Yahudi untuk menyerahkan Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Setelah ditangkap, Yesus dibawa di hadapan Kaisar Kaifas dan dewa agama, di mana ia dituduh dengan tuduhan yang tidak berdasar tentang mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi, sebuah tuduhan yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Roma pada masa itu. Dari sana, ia dibawa ke hadapan gubernur Romawi Pontius Pilatus, yang setelah beberapa kali pemeriksaan dan tekanan dari massa memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada pasukan Romawi untuk disiksa dan disalibkan, sementara memilih untuk membebaskan orang tahanan kejam bernama Barabas sesuai dengan kebiasaan pada saat Paskah. Nah, di bagian tengah film memperlihatkan proses penganiayaan yang sangat berat yang dialami Yesus oleh pasukan Romawi yang diperintahkan oleh panglima militer mereka. Adegan dalam film ini disajikan dengan realisme yang tinggi, namun tetap memperhatikan rasa hormat terhadap makna spiritual di balik penderitaan tersebut, yang menunjukkan bagaimana Yesus menerima setiap pukulan dan siksa dengan sabar dan hati yang penuh pengampunan. Setelah disiksa, Yesus diperintahkan untuk membawa kayu salib sendiri menuju Bukit Golgota, tempat ia akan disalibkan. Perjalanan menuju Golgota digambarkan sebagai perjalanan yang panjang dan melelahkan, dengan Yesus beberapa kali jatuh karena beratnya kayu salib dan lemahnya akibat penderitaan yang telah ia alami. Di Bukit Golgota, Yesus disalibkan bersama dua orang pencuri. Dalam film tersebut memperlihatkan momen terakhir dalam kehidupan Yesus sebelum ia wafat, termasuk ucapan penting Yesus yang ia ucapkan dari kayu salib, seperti memaafkan mereka yang menyiksanya, menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Allah dan memberikan pesan terakhir kepada ibunya dan murid yang ia kasihi. Setelah wafat, tubuh Yesus dikeluarkan dari kayu salib dan dimakamkan dengan penuh rasa hormat oleh pengikutnya yang setia. Penjelasan tersebut adalah diambil dari video yang telah saya tonton. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara materi tentang sengsara dan wafat Yesus dengan film yang saya tonton. Yang pertama, sengsara dan wafat sebagai dasar dari kebangkitan. Materi tentang sengsara dan wafat Yesus menjadi landasan penting bagi cerita yang disajikan dalam film The Passion of the Christ. Film ini mengambil latar belakang setelah Yesus wafat di kayu salib, sehingga peristiwa sengsara dan kematiannya menjadi konteks yang tidak terpisahkan dari alur cerita. Selanjutnya, secara historis dan teologis, wafat Yesus dianggap sebagai bagian dari rencana keselamatan dan kebangkitannya, menjadi konsekuensi serta pembuktian kebenaran ajarannya. Tanpa pemahaman tentang sengsara dan wafat, makna kebangkitan yang disampaikan dalam film tidak dapat dirasakan secara penuh. Film juga menyajikan kilas balik singkat tentang momen-momen penting dalam proses sengsara dan wafat Yesus.
seperti saat ia dibawa ke pengadilan, disiksa, dan disalibkan. Ia mengingatkan kita akan latar belakang yang menyebabkan peristiwa kebangkitan. Selanjutnya, yang kedua, kesinambungan tema dari materi sengsara dan wafat. Tema-tema yang terkandung dalam materi sengsara dan wafat Yesus juga terus berkembang dan diperdalam dalam film tahun 2024 ini. Yang pertama, pengorbanan dan kasih. Sengsara dan wafat Yesus adalah bentuk pengorbanan yang tak terbatas karena kasih kepada manusia. Dalam sequelnya, tema ini diperluas dengan menunjukkan bagaimana pengorbanan tersebut membawa dampak yang transformatif bagi murid-murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Misalnya, perubahan dari sikap murid-murid dari ketakutan menjadi berani menyebarkan ajaran setelah melihat kebangkitan Yesus, yang merupakan bukti dari kasih yang diberikan melalui penderitaannya. Selanjutnya, pengampunan. Dalam materi sengsara dan wafat Yesus, ia memaafkan mereka yang menyiksanya dengan berkata, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dalam film ini, tema pengampunan ini muncul ketika murid-murid belajar untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti Yesus dan mereka sendiri, serta ketika mereka menyebarkan pesan pengampunan kepada orang lain. Selanjutnya ada harapan. Sengsara dan wafat Yesus tidak berakhir dengan kehilangan, melainkan membawa harapan akan kehidupan abadi. Pada film ini, fokus pada harapan yang diberikan oleh kebangkitan, yang merupakan kelanjutan dari makna harapan yang terkandung dalam materi sengsara dan wafat. Yang ketiga, hubungan dengan ajaran Alkitab. Dalam materi sengsara dan wafat Yesus maupun film The Passion of the Christ memiliki dasar dalam ajaran Alkitab. Yang pertama, materi sengsara dan wafat Yesus didasarkan pada penulisan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada film ini juga mengacu pada ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan Yesus, seperti dalam Injil Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20-21. Kedua-duanya menyampaikan pesan bahwa peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan kesempatan untuk hidup dengan penuh makna di dunia dan kehidupan yang kekal. Yang keempat, dampak relevasi yang terkait. Materi tentang sengsara dan wafat Yesus memberikan konteks yang penting untuk memahami dampak dan relevansinya dari film tahun 2024 ini. Bagi umat Kristen, materi sengsara dan wafat Yesus memperdalam pemahaman mereka tentang makna kebangkitan yang disajikan dalam film tersebut. Hal ini membantu mereka menyadari bahwa kebangkitan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang mendalam bagi kehidupan mereka saat ini. Film ini juga membantu menjadikan materi sengsara dan wafat Yesus yang lebih relevan bagi masyarakat modern, dengan menunjukkan bagaimana dampak dari sengsara dan wafat Yesus terus hidup melalui kebangkitan dan penyebaran ajarannya. Film ini mengingatkan kita akan pentingnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasih, pengampunan, dan kesediaan untuk berkorban demi sesama.